Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yang akan kita bahas, yaitu Al-Muhaimin, dan insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas Al-Muhit. Al-Muhaimin datang dalam Al-Qur'an dan sunnah ya. Dalam Al-Qur'an dalam satu ayat ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Malik, yaitu nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Al-Muhaimin, Al-Muhaimin. Dalam Al-Quran disebut satu ayat Al-Muhaimin. Adapun maknanya nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga dalam hadis, dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati jama'a as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' fi qabdatihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yang maha tinggi, maha agung, pada hari kiamat kelak akan mengumpulkan langit 7 lapis dan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah genggam semuanya, langit dan bumi genggam dalam genggaman Allah. Alam semesta yang begitu luar biasa digenggam dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, "Ana Allah, akulah Allah. Anar Rahman, akulah Ar-Rahman. Anal Malik, aku adalah Al-Malik. Anal Quddus, aku adalah Al-Quddus. Anas Salam, aku adalah As-Salam. Anal Mu'min, aku adalah Al-Mu'min. Anal Muhaimin, aku adalah Al-Muhaimin." Jadi Allah sebut nama Al-Muhaimin di hadapan khalayak dalam kondisi menggenggam alam semesta di tangan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang 7 dan juga bumi yang berlapis-lapis semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah memproklamirkan kepada makhluknya dengan berkata, "Anal Muhaimin, aku adalah Al-Muhaimin." Ini dalil yang membahas tentang Al-Muhaimin baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna Al-Muhaimin, maka kita tinjau dari dua tinjauan. Pertama secara bahasa lughatan, dan kedua secara istilah, nanti akan kita bahas. Secara bahasa lughatan ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna Al-Muhaimin ya. Al-Muhaimin ya. Di antaranya disebut dalam kamus-kamus bahasa Arab, dalam lisan al-Arab. Ada yang mengatakan Al-Muhaimin berasal dari Al-Amin. Al-Amin itu yang terpercaya, Al-Mu'taman, atau yang memberi keamanan. Yang menjadikan rasa takut, menghilangkan rasa takut, yang menjadikan hilang rasa takut. Mereka mengatakan Al-Muhaimin ini ada dari fi'il a'mana, amnu, amana, aman. Atau amina artinya aman. A'mana yang itu yang memberi pengamanan, memberi rasa aman, memberi rasa tentram. A'mana fi'ilnya, fi'il madhinya. Kemudian fi'il atau isim fa'ilnya mu'aminu ya. Jadi fa'lala yufa'lilu ya. Fa'lala yufa'lilu atau af'ala fa'lala yufa'lilu, a'mana mu'aminu. Mu'aminu isim fa'ilnya terus berubah menjadi mu'aiminu. Mu'aiminu. Perhatikan sini hamzah. Ini hamzah. Orang Arab menggantikan hamzah dengan ya. Jadi mu'aminu jadi mu'aiminu. Jadi mu'aiminu. Kemudian proses berikutnya yang terakhir, hamzah yang ada di sini dirubah menjadi ha. Jadi muhaiminu. Jadi muhaiminu secara bahasa Arab artinya dari mu'aminu, yaitu yang memberi keamanan, yang memberi rasa aman, atau menghilangkan rasa takut. Dan ini ada dalam bahasa Arab, memberi rasa aman. Contoh bahwasanya huruf hamzah dirubah menjadi ha. Ini dalam bahasa Arab banyak. Contohnya araqtu jadi haraktu. Fa'uriqa jadi fahuriqa ya. Iyyaka jadi hiyaka. Iyyaka jadi hiyaka. Jadi hamzah dirubah jadi ha. Seperti ini hamzah dirubah menjadi ha. Araqtu jadi haraktu. Sama seperti
mu'minu jadi al-mu'aiminu, hamzah kedua jadi ya, kemudian hamzah pertama dirubah jadi ha, jadi muhaiminu. Ini pendapat sebagian ahli bahasa, mereka melihat secara perubahan-perubahan huruf dalam sharaf sehingga mereka mengatakan al-muhaiminu maknanya adalah al-mu'minu, yaitu memberi rasa ketenangan atau ketentraman. Ini makna pertama disebutkan oleh para bahasa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah al-muhaimin, artinya ar-raqib, yang maha mengawasi, al-hafiz, yang maha menjaga. Mereka mengatakan al-haimanah. Kalau pendapat kedua, mereka mengatakan bahwasanya al-haimanah masdar tersendiri. Maknanya adalah al-hifdzu wal irtiqab. Maknanya adalah menjaga dan mengawasi. Sehingga mereka mengartikan al-muhaimin artinya ar-raqib, yang maha mengawasi dan menjaga. Kemudian makna yang ketiga, asyahid. Mereka mengatakan asyahid, makna muhaimin, maksudnya asyahid. Asyahid, yaitu yang menyaksikan. Seperti dalam bahasa Arab mereka mengatakan fulanun muhaimini ala fulan, ai idza kana syahidaka. Si fulan adalah muhaiminku terhadap si fulan. Si fulan si A adalah muhaiminku untuk si B. Artinya si A ini adalah yang menjadi saksi, wakilku untuk menyaksikan si B. Sehingga muhaimin artinya saksi atau yang menyaksikan. Dan ini datang dalam Al-Quran. Allah mensifati Al-Quran dengan muhaimin. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, artinya ada dalam bahasa haimana, artinya menyaksikan. Allah SWT berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqa lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih." Kata Allah, kami turunkan kepada engkau Al-Quran dengan kebenaran yang membenarkan apa yang telah lalu sebelumnya dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaih. Muhaiminan artinya syahidan alaih, yang menjadi saksi, ya. Bahwasanya Al-Qur'an membenarkan bahwasanya pernah ada kitab-kitab suci terdahulu yang turun sebelum Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an adalah muhaiminan. Ya, seperti Taurat, Injil, Zabur sudah turun sebelum Al-Qur'an. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, ya, ini semua disaksikan oleh Al-Qur'an. Sehingga secara bahasa kita lihat bahwasanya al-haimanah atau al-muhaimin, ada beberapa pendapat di kalangan para ahli bahasa, ada yang mengatakan al-amin, pendapat pertama, yang kedua maknanya al-raqib, al-hafiz, yang ketiga maknanya asyahid. Ini secara bahasa yang di Baik, sekarang kita masuk pada makna al-muhaimin secara istilah, yaitu makna terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan beberapa pendapat di sini, ya. Al-muhaimin secara bahasa terkait karena ada khilaf tentang masalah atau beberapa pendapat tentang masalah secara bahasa, maka secara istilah maknanya terkait dengan Allah juga akhirnya ada beberapa pendapat. Yang pendapat pertama yang tadi maknakan al-muhaimin adalah syahid. Al-muhaimin artinya asyahid, yaitu syahid ala khalqihi bi a'malihim ay raqibun alaihim. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bahwasanya Allah menyaksikan amalan-amalan para hambanya dan mengawasinya. Muhaimin artinya Allah mengawasi. Allah menyaksikan, Allah mengawasi. Setiap apa yang kita lakukan dilihat, disaksikan oleh Allah, dan bukan cuma disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita jelaskan makna ar-raqib, makna nama ar-raqib dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu bukan sekedar menyaksikan, tapi penyaksian yang disertai dengan pengawasan. Orang melihat dengan mengawasi, kalau kita manusia melihat dengan mengawasi itu lebih tajam daripada hanya sekedar melihat tanpa mengawasi. Mengawasi itu melihat dengan serius, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita dengan pengawasan yang serius. Karena akan dicatat seluruhnya, dan di balik dari seluruh amalan kita ada balasan, kebaikan atau keburukan. Makanya kita tahu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sampai amal kebajikan meskipun sebesar zarrah tercatat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya dan mengawasinya, apapun sedikit pun. Kebaikan maupun keburukan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-muhaimin, maknanya asyahid. Pendapat yang lain, As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan al-muhaimin al-muttali ala khafayal umur, yaitu yang mengetahui atau muttali itu melihat, ya, melihat perkara-perkara yang samar, ya, yang orang mungkin tidak perhatikan. Wa khafayas sudur, dan juga mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dalam dada.
alladzi ahata bikulli syai'in ilma, yang meliputi segala sesuatu. Ya, di sini Syekh Sa'di membawakan makna al-muhaimin ada kayak makna al-muhit. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika membahas makna al-muhaimin, beliau gandengkan dengan al-muhaimin wal muhit. Karena al-muhaimin itu ada makna al-ihatah, yaitu mengetahui segala sesuatu perkara-perkara yang samar, segalanya, demikian juga perkara yang samar dalam hati. Makanya Allah berfirman, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang merusak dari mana yang perbaiki. Mungkin kita enggak tahu, tapi Allah tahu ini membuat kerusakan, ini yang perbaiki. Manusia terbatas. Ittila'nya ittila' itu apa? Pengetahuannya, dia mengetahui, mutalaahnya, menelaahnya sedikit. Ittila' itu namanya menelaah. Ya. Menelaahnya itu sedikit. Berbeda dengan Allah menelaah segala perkara, bahkan perkara-perkara yang samar. Sehingga wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang berbuat, yang merusak dan mana yang perbaiki. Kemudian juga tentang hati, kata Allah, yauma tubla sarair, pada hari kiamat kelak Allah akan membongkar seluruh rahasia-rahasia yang ada dalam dada, ya. Yang ada di sudur, yang ada di hati akan diungkapkan. Ya. Ini makna al-muhaimin, yaitu yang makna dengan muhait, yaitu mirip, mengetahui segala sesuatu, bahkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang samar. Makna yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Ghazali, ya, dalam kitab tentang asma sifat, al-qaim ala khalqi bi amalihim arzaqihim ajalihim, yaitu yang mengurusi seluruh makhluknya, mengurusi amal mereka, mengurusi rezeki mereka, mengurusi ajal mereka. Maka Al-Ghazali berkata, wa kullu musyrifin ala kunhil umur an kunhil amr mustawlin alaihi hafizin lahu fahuwa muhaiminun alaihi. Kata Al-Ghazali, semua yang israf tu seperti, artinya mengawasi, yang membimbing israf, ya. Seperti kalau kita menulis disertasi, ada musyrifnya. Musyrif itu syekh yang kemudian mengawasi, melihat apa sudah tulis perlu diperbaiki. Itu setiap perkara yang sesuatu yang memperhatikan atau mengurusi suatu perkara, menguasainya dan menjaganya, maka disebut dengan muhaimin. Jadi sebagian orang menartikan al-muhaimin yang maha mengurusi. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang mengurusi seluruh jiwa dengan perbuatan mereka? Allah mengurusi semuanya. Semuanya, maka disebut dengan al-muhaimin. Tidak ada yang keluar dari pengawasan Allah, yang tidak ada yang keluar dari pengurusan Allah, tidak ada yang keluar dari keputusan Allah, maka disebut dengan al-muhaimin. Pendapat berikutnya, pendapat Al-Halimi, saya bacakan Al-Halimi. Intinya dia mengatakan bahwasanya makna dari al-muhaimin adalah yang tidak mengurangi, dia menyebutkan konsekuensi bahwasanya namanya al-muhaimin itu yang tidak mengurangi pahala orang-orang yang taat pada hari kiamat, pada yaumul hisab. Tidak ada pahala mereka yang terkurangi. Kenapa tidak terkurangi? Karena Allah telah menelaah seluruh amal mereka. Allah telah menyaksikan seluruh amal mereka, sehingga seorang pada hari kiamat tidak perlu takut kalau ada amalnya yang dikurangi oleh Allah. Kalau ada pahala yang dikurangi oleh Allah, tidak ada. Semuanya akan diganjari oleh Allah sampai detail-detailnya, tidak terkurangi sedikit pun. Demikian juga para pelaku maksiat, tidak akan ditambah dosanya daripada yang seharusnya, enggak. Allah akan membalas mereka dengan seadil-adilnya. Kenapa bisa demikian? Allah membalas dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Perkara orang melakukan kebajikan, tidak ada sedikit pun yang luput dari Allah. Allah akan tidak mengurangi pahala mereka, karena ini semua kembali Allah menelaah semua perbuatan mereka. Tidak ada amal mereka yang luput dari catatan, tidak ada. Karena tidak ada yang luput dari catatan, maka Allah bisa membalas dengan sempurna. Amal saleh dengan sempurna, keburukan pun dibalas dengan sempurna, dengan adil, tidak ada dikurangi sedikit pun. Dan tidak ditambah sedikit pun. Demikian juga amal saleh, Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala orang melakukan amal saleh. Ini makna yang disebut oleh Al-Halimi tentang makna al-muhaimin. Kemudian makna yang tadi disebutkan di antara dalam bahasa al-muhaimin itu al-muaimin, ya. Al-muaimin, ya. Yang maknanya adalah memberi keamanan, ya. Memberi keamanan, ya.
Al-Mu'aimin memberi keamanan atau ketentraman. Tidak ada yang memberi keamanan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita lihat makna daripada Al-Muhaimin. Ternyata ada beberapa pendapat. Kalau kita kembali kepada makna Al-Muhaimin secara global, ini semua makna ini baik yang menyaksikan atau yang menelaah atau yang mengurusi atau yang tidak mengurangi tidak mengurangi pahala orang. Ini kembali kepada bahwasanya Al-Muhaimin itu yang maha mengetahui segala sesuatu, yang menyaksikan segala sesuatu. Ya, kembali kepada makna syahid dan ar-raqib yang mengawasi. Ya. Seakan-akan maknanya kembali kepada makna tersebut ya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segalanya, maka tidak ada pahala yang dikurangi. Karena Allah maha mengetahui segalanya, maka Allah mengurusi. Ya, makanya Allah bisa mengurusi semuanya. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui segalanya. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang mencipta tahu apa yang diciptakan? Seandainya Allah tidak punya ilmu yang sempurna, Allah tidak bisa mengurusi mereka. Karena Allah maha tahu segalanya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menelaah segala perkara-perkara yang samar. Ya, segala perkara, demikian juga isi hati Allah Subhanahu bisa menelaahnya. Karena Allah menelaah segala sesuatu, makanya Allah bisa memberi keamanan kepada siapapun. Karena Allah tahu itu semua adalah hamba-hambanya. Tapi inilah makna Al-Muhaimin secara istilah. Tapi adapun faedah kita beriman dengan nama Al-Muhaimin, ya. Maka pertama tentunya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui segala amal perbuatan kita secara detail. Dan Allah mengawasi secara detail. Tidak ada satu lafal pun yang terucap, tidak ada satu lirikan pun yang kita lirikan, tidak ada satu suara pun yang kita dengar kecuali tercatat. Semua tercatat secara detail. Ya, maka seorang sadar bahwasanya Allah Muhaimin kepadanya, yaitu Allah mengetahui zahirnya dan batinnya secara detail, dan ini menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tahu dia senantiasa merasa diawasi, ditelaahi. Allah menelaahnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Ya. Kemudian juga ini pertama menimbulkan rasa takut kepada Allah karena merasa diawasi. Sebaliknya kedua di antara faedah kita beriman dengan Al-Muhaimin, kita tahu Allah mengurusi kita segala secara detail, urusan kita, urusan hati kita, urusan keluarga kita, Allah mengurusi kita. Sehingga kita bersandar kepada Allah. Bahwasanya yang tahu selak beluk kita secara detail hanya Allah. Yang tahu keinginan hati kita secara detail hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu, mungkin kita enggak bisa mengungkapkan, mungkin kita malu untuk mengungkapkan. Allah tahu dan Allah akan ngurusin kita. Jadi kita bertawakal kepada Allah dan di antaranya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tempat bersandar. Yang mengetahui segalanya kita ini dia tahu, apanya kita semuanya dia tahu. Dan dia mengurusin, bukan sekedar mengetahui, dia bisa mengurusin. Kalau kita bersandar kepadanya, dia akan ngurusin. Ya. Berbeda dengan manusia tidak tahu seluk-beluk kita secara detail. Kalau dia ngurusin tidak bisa ngurusin dengan benar karena dia tidak tahu secara detail. Adapun Allah tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, apa yang di balik hati kita, Allah tahu semuanya. Maka dengan demikian kita semakin cinta kepada Allah dan semakin bertawakal kepada Allah yang sifatnya demikian. Kemudian juga di sini disebutkan di antara faedah ketika kita mengetahui kitabullah disifati dengan Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya menjadi saksi. Sehingga ada yang mengatakan Al-Hakim yang menjadi hakim. Sehingga ketika kita tahu Al-Quran kita disifati dengan Al-Muhaimin, wa muhaiminan alaih, menjadi saksi bagi kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya, para ulama menjelaskan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya mansuh dengan Al-Quran. Karena dia adalah muhaimin. Dia yang mengetahui sebelum kitab-kitab sebelumnya. Dia menjadi saksi. Dia yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga menjadi patokan adalah Al-Quran. Karena dia disifati dengan muhaiminan, yaitu muhaimin. Nah, kita tahu sifat Al-Quran seperti itu. Yang menelaah kitab-kitab sebelumnya. Artinya mengetahui tentang yang menjadi saksi atas kebenaran kitab sebelumnya. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran menjadi patokan. Ketika Al-Quran muncul, maka seluruh jadi mansuh. Kitab-kitab sebelumnya jadi mansuh. Dari sini kita tahu bahwasanya kita tidak berhukum kecuali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir, yang muhaimin. Seandainya dia tidak terakhir, maka akan ada kitab suci lain yang menjadi muhaimin atas dia. Tapi ternyata Al-Quran adalah muhaimin yang terakhir menjadi saksi bagi kitab-kitab sebelumnya. Ketika dia menjadi muhaimin,
kitab yang terakhir yang mengetahui tentang kitab sebelumnya, yang menjadi patokan kebenaran atau salah kitab-kitab sebelumnya, maka jadilah Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tempat kita kembali kepada Al-Quran dan tidak ragu dengan berhukum dengan hukum Al-Quran. Kalau ada masalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makna Al-Muhaimin, ya. Sudah? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah makna Al-Muhit. Al-Muhit secara bahasa itu yang meliputi, secara bahasa ya. Datang dalam Al-Quran banyak ya, datang dalam Al-Quran ada 8 ayat dalam Al-Quran ya. Dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu muhitun bil kafirin." Itu Allah meliputi orang-orang kafir. Kemudian di antaranya innallaha bima ya'maluna muhit. Yang kedua, innallaha bima ya'maluna muhit. Yaitu Allah meliputi seluruh amalan mereka. Allah meliputi seluruh amalan mereka. Di antaranya ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini lebih umum lagi. Innahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian di antaranya wallahu mi wara'ih muhit dalam surat Al-Buruj. Allah meliputi di balik mereka. Dan ayat seperti ini banyak. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, sama maknanya, dan sungguhnya Allah muhit atas segala sesuatu. Taib, apa makna ini? Makna secara bahasa atau secara ayat maknanya adalah meliputi. Taib, secara bahasa artinya apa? Secara bahasa itu diambil dari kata ahata. Ahata sendiri dari haut, ya hata yuhitu. Hautan ya, hatahu yuhitu ya hautan, artinya maknanya adalah menguasai ya, itu menguasai, meliputi, maknanya jelas, menguasai, meliputi. Seperti perkataan misalnya burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhitu bih. Wahai Sulaiman, aku tahu tentang Ratu Bilqis, atau aku tahu tentang suatu ilmu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Ahad tu, yaitu burung hudhud tidak mengatakan alim tu bimalam ta'lamu bih. Bukan cuma itu. Dia tidak mengatakan aku tahu apa yang kau tidak tahu. Jadi burung hudhud tidak menggunakan kata alima, tapi dia menggunakan kata ahad tu. Ahad tu, yaitu aku meliputi sesuatu yang kau tidak liputi, wahai Sulaiman. Kenapa? Karena maka dia mulai jelaskan ketika saya sedang pergi ke negeri Sabak, lihat Ratu Balqis bagaimana kursinya, walaha arsyun azim, dia punya kursi yang agung. Dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Dia lihat semua. Karena burung begitu lincah geraknya sehingga dia mengetahui, mengawasi tentang kegiatan Ratu Bilqis dan rakyatnya, ya. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ahatu, aku punya ilmu, itu aku meliputi ilmu tentang Ratu Bilqis dan rakyatnya yang kau tidak tahu tentang mereka, wahai Sulaiman. Ya. Ini di antara makna meliputi. Ya. Di antara makna meliputi juga seperti Nabi Yakub mengatakan illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kalian diliputi, itu kalian sudah dikepung. Ya.
kalian harus kembalikan adik kalian, bawa pulang adik kalian, kecuali kalian dikepung tidak bisa berbuat apa, tidak berkutik lagi, dikepung dari segala sisi sehingga kalian dipisahkan dari adik kalian, mau apa lagi? Ya. Jadi kalau seorang sudah yuhata bihi, yaitu dikuasai, dia tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik. Makanya Nabi Yakub ketika berkata lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayuhata bikum. Kata Nabi Yakub ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf ingin membawa adiknya Binyamin, maka Nabi Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan mengirim Binyamin bersama kalian. Ya. Sampai kalian memberikan janji kepadaku. La ta'tunnani bihi, kalian akan mendatangkan Binyamin kepadaku karena Yusuf kalian pernah bawa hilang enggak kembali. Sekarang adanya Binyamin, kalian harus berjanji. Apapun yang terjadi kalian harus bawa Binyamin kembali kepadaku illa ayyuhata bikum, kecuali kalian telah diihatah. Sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, dipisahkan dari adik kalian Binyamin, yaitu di luar kemampuan kalian. Tapi maksudnya ihata itu artinya dikuasai, meliputi, menguasai, namanya ahata. Ahata. Baik secara ilmu maupun secara kudrah, di mana seorang kalau sudah ahata berarti dia meliputi secara ilmu maupun dia menguasai, ya. Makanya Az-Zajjaji berkata, al-muhitu fil lugha ismul fa'il. Al-muhit secara bahasa dari ismul fa'il. Min qaulihim ahata fulanun bi syai' fa huwa muhitun bihi idza staula alaihi. Dikatakan si fulan telah mengahata sesuatu jika dia telah meliputinya dan menguasainya. Jadi ahata itu ada menguasai dan meliputi, dua makna ini, meliputi dan menguasainya. Kalau dia hanya menguasai sebagian tidak dikatakan ahata. Ahata itu meliputi segalanya, menguasai semuanya. Namanya ahata. Ya. Fallahu muhitun bil asya'i kulliha, dan Allah meliputi segala sesuatu, atau Allah meliputi segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Li'annaha tahta qudratihi la yumkinu syai'un minhal khuruju an iradati. Karena segala sesuatu berada di bawah kekuatan Allah, tidak ada yang bisa keluar dari kekuatan Allah, maka Allah meliputi segala sesuatu, ya. Dan ini jadi maksud saya kata ahad itu mengandung ilmu, meliputi secara ilmu, kemudian menguasai secara kudrah. Kudrah yang sempurna yang meliputi segala sesuatu, ilmu yang sempurna disebut dengan ahata. Perhatikan perkataan Tabari, dia berkata ketika menafsir firman Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwasanya Allah maha muhit, maha ahata atas segala sesuatu, itu maha meliputi. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman, Allah yang maha tinggi, ya, ala innallaha bikulli syai'in mimma khalaqa muhitun. Sesungguhnya ketahuilah Allah atas segala yang Dia ciptakan, Allah meliputi. Ilman bi jami'ihi, yaitu Allah meliputi ilmunya, meliputi segala suatu ciptaannya, wa qudratahu alaihi, dan kudrahnya yang meliputi segala sesuatu. Ya, la ya'zubu anhu ilmu syai'in minhu aradahu fayafutuhu. Maka tidak ada satu pun ilmu Allah yang terluputkan dari sesuatu yang Allah kehendaki kemudian lolos, enggak ada, luput. Walakinnahul muqtadir alaihi al-alim bimakani. Tapi karena Allah kuasai dia dan Allah tahu di mana tempatnya. Jadi Allah meliputinya, Allah tahu dia di mana dan Allah menguasainya. Itu namanya ahata. Itu namanya ahata. Jadi meliputi secara ilmu dan juga menguasai secara qudrah. Kalau tidak demikian tidak dikatakan ahata. Demikian juga firman Allah, wallahu muhitun bil kafirin, yaitu Allah meliputi orang kafir, itu Allah ingin binasakan mereka mudah. Karena semua mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini makna ahata dua, yaitu Allah Maha meliputi semua makhluknya. Semua makhluknya, meliputi semua makhluknya. Baik secara ilmu, sebagai penjelasan dari At-Tabari, baik secara ilmu maupun secara qudrah. Ya, adapun manusia kalau meliputi cuma meliputi sebagian. Meliputi sebagian. Seperti tadi burung hut hanya meliputi sebagian berita tentang Ratu Bilqis dan rakyatnya. Dia tidak meliputi segala sesuatu. Ya, terbatas, manusia terbatas, kudrahnya terbatas, ilmunya terbatas. Nah, apa dampak atau athar dari keimanan kalau kita meyakini nama Al-Muhit ini, ya. Tentunya dampaknya ini sudah.
Makna tadi menggabungkan antara al-muhit, ilmu dan qudrah disebutkan oleh banyak ulama seperti disebut tadi oleh Tabari tadi saya sudah nukilkan. Disebutkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, al-muhitu huwa alladhi ahattat qudratuhu bi jami'il maqdurat. Al-muhit adalah zat yang kudrahnya meliputi segala ciptaannya, wa ahata ilmu bi jami'il ma'lumat. Dan ilmunya meliputi segala ilmu, ya. Kudrahnya meliputi segala kudrah dan ilmunya meliputi segala ilmu. Ini makna ahata. Demikian juga Sa'di berkata, "Huwa alladhi ahata bi kulli syai'in ilman wa qudratan." Dialah Allah yang meliputi segala sesuatu baik secara ilmu maupun secara qudrah, ya, secara qudrah. Ya. Sehingga beliau berkata, "Wa qad ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat." Ilmunya meliputi segala maklumat. Wa basaru jami'il mubsarat. Maka penglihatan Allah meliputi segala yang terlihat. Wa sam'ihi jami'al masmu'at. Pendengaran Allah meliputi segala yang didengar. Wa nafadat masyiatuhu wa qudratuhu bi jami'il mawjudat, dan seluruh kehendak Allah meliputi segala makhluk. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuhu wasi'at ahlul ard, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kalau Syekh Sa'di dia mengatakan ahata ini tidak terbatas pada ilmu dan qudrah tapi segalanya. Segalanya, karena Allah tidak dikatakan meliputi kecuali pendengaran juga meliputi, penglihatannya meliputi, keputusannya meliputi, kekuatannya meliputi. Ini makna yang lebih luas disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Tapi adapun buah dari, atau bukan dampak, buah dari mengimani al-muhit, di antaranya, pernah menyebutkan di antaranya tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, khauf. Allah kapan-kapan bisa melakukan kita apa saja yang Allah kehendaki, kapan-kapan saja. Karena kita semua dalam naungan Allah. Kita diliputi ilmu oleh Allah dan kudrah kita di bawah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari kita kepada Allah. Kita bisa menyembunyikan dari orang lain tapi tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua adalah menjauh dari berbuat zalim, menjauhi berbuat zalim. Zalim kepada orang lain. Makanya Allah berfirman, "Wallahu muhitun bil kafirin." Perhatikan, "Innallaha muhitun bil kafirin." Allah meliputi orang kafir. Itu Allah binasakan mereka mudah. Kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ketika Nabi menegur seorang sahabat yang memukuli budaknya, maka Nabi berkata, "Hati-hati si fulan, innallaha aqdar 'alaika mimma min qadratika 'alaiha," atau kama qala, ya. "Innallaha aqdar 'alaika minka 'alaihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih berkuasa kepadamu daripada kuasamu kepada budakmu. Kita diliputi oleh Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita diliputi oleh Allah baik ilmunya maupun kudrahnya. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kita senang-senang berbuat zalim, memakan harta orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, tapi suatu saat Allah akan jatuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengetahui, ya, kita tahu lemahnya kekuatan manusia. Kekuatan makhluk. Makhluk tidak ada yang meliputi segala sesuatu. Sehingga kalau bilang ada orang kafir, itu bisa kafir-kafirnya sejahat-jahatnya tidak bisa meliputi segala sesuatu. Rencana mereka terkadang gagal. Rencana mereka terkadang berhasil, terkadang gagal. Mereka tidak bisa meliputi segala sesuatu. Kita sekarang dalam lindungan Allah, apapun terjadi, ada pelindung kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik berusaha dengan cara mereka, dengan mengorbankan harta mereka, dengan usaha mereka, ingin merusak kita, yang rusak-rusak yang tidak. Ya, karena kekuatan mereka tidak bisa meliputi segala sesuatu. Ilmu mereka tidak bisa meliputi segala sesuatu. Dan kalau kita bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak bisa memberi mudarat kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah sungguhnya maha meliputi perbuatan mereka. Jadi Allah berfirman, perhatikan ayat ini indah sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu
La yadhurrukum kaiduhum syai'a. La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kata Allah, jika kalian bersabar. Sekarang gangguan maksudnya dari non muslim banyak mungkin ingin merusak atau dari dalam orang munafik. Jika kalian bersabar bertakwa, syaratnya harus bersabar bertakwa agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Sungguhnya makar mereka tidak bisa beri mudarat kepada kalian sama sekali. Kenapa? Innallaha bima ya'maluna muhit, karena Allah meliputi semua perbuatan mereka. Mereka sendiri tidak muhit. Mereka tidak bisa meliputi. Ilmu mereka terbatas, kekuatan mereka terbatas, rencana mereka terbatas, banyak miss-nya. Ya. Sementara mereka sedang berbuat, mereka pun diliputi oleh Allah. Allah di belakang mereka meliputi mereka, kapan saja Allah bisa gagalkan mereka. Nah, caranya bagaimana kita bisa selamat? Kita harus bersabar, bertakwa agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Baru Allah yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Sabar dan takwa baru kita akan selamat. Ya, kalau tidak ya kita bisa celaka. Ya, tapi intinya kalau kita tahu al-muhit hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui bahwasanya kekuatan makhluk itu adalah rendah dan tidak bisa meliputi segala sesuatu, ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang makna nama Allah Al-Muhit, ya. Kemudian Al-Muhaimin, ya, sudah kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.